Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Helmi Dantoro di After Media. Apa kabar semuanya? Kali ini gue lagi San Mori bareng motor kesayangan bokap gue. Ini motor tahun 2006 Supra X125. Speknya seperti apa? Silahkan baca di atas. Ya, kayak gitu. Kondisinya masih cukup lumayan ya, cuman pas gue coba tadi di belakangnya itu agak bunyi-bunyi seperti apa ya, berdecit kayak gitu, jadi perlu diperbaiki sih. Terus kelemahannya itu ada sedikit bocor ya kalau pagi-pagi, maksudnya kayak oli netes, atau juga businya itu kalau nggak dinyalain 2 hari aja itu businya basah, kebanjiran lah istilahnya gitu. Jadi ini sebelum gue servis ya, lagi gue cek dulu nih, nanti akan gue bawa ke bengkel setelah ini. Jadi yuk kita lihat videonya. Ini top speednya masih bisa 100 km per jam. Tadi sampai 100. Sebenarnya masih bisa naik lagi, tapi waktunya nggak cukup. Treknya kurang panjang. Ya mungkin kalau lebih panjang bisa lebih dari 100 km per jam. Tapi buat motor setua ini sini udah bagus banget. Tahun 2006. Bentar. Oh iya, gue belum sempat untuk mengupload video gue parts yang keempat ya. Kalau sebelumnya gue udah ngupload yang video gue di Menganti, itu part 3. Part satunya itu cerita gue perjalanan. Terus part 2-nya itu gue perjalanan berangkatnya. Terus part 3-nya itu gue pada saat di Kebumen ya, Pantai Menganti. Mungkin yang belum ngeliat part 1, part 2, dan part 3-nya bisa cek di deskripsi. Jadi gue menceritakan tentang perjalanan gue bulan Agustus kemarin, tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus kemarin ke Kebumen, dari Jakarta ke Kebumen. Nah, di perjalanan itu banyak banget hal-hal yang nggak diduga-duga ya. Salah satunya adalah gue bisa gabung ikutan touring kemerdekaan ya, riding kemerdekaan bisa dibilang, dari Kebumen ke Wonosobo ke Wadas Lintang. Nah, itu kurang lebih ada 30 motor. Seperti apa ceritanya setelah ini, pokoknya tunggu aja kapan ntar gue upload. Makanya teman-teman di subscribe dulu channelnya kalau berkenan gitu kan. Kalau nggak berkenan nggak di subscribe nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa kasih masukan, atau mungkin mau disebutkan kejelekannya juga nggak apa-apa, karena gue pengen yang pertama gue nge-vlog ini adalah sebenarnya buat arsip gue pribadi gitu, supaya gue nggak lupa bahwa gue pernah mengunjungi suatu tempat gitu kan, bisa berbagi cerita ke orang lain. Itu yang kedua adalah ya kalau memang ini bermanfaat, teman-teman bisa enjoy ngelihatnya, gue akan bersyukur, karena ya mungkin jadi salah satu pahala juga gue bisa menyenangkan hati orang lain gitu kan. Apalagi di masa pandemi yang kayak gini, yang banyak orang-orang yang nggak bisa keluar rumah gitu. Nah, kemarin waktu gue perjalanan dari Jakarta ke Kebumen itu perjalanannya pada saat masa new normal. Jadi sudah dibuka aksesnya gitu ya untuk perjalanan. Tapi kondisi yang sekarang itu sedang kembali kepada masa yang kurang baik. Jadi mulai dibatasi lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi nggak mengurangi kebahagiaan teman-teman gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap bisa happy, masih tetap bisa menikmati hidup meskipun dengan segala macam keterbatasan. Terutama gue juga mau menyemangati teman-teman gue yang saat ini masih positif, karena memang ada ya sebagian teman-teman gue itu yang didiagnosa setelah di swab itu ternyata dia positif. Ya mudah-mudahan teman-teman segera sembuh, cepat sembuh, dan bisa kembali beraktivitas. Semoga adanya COVID yang Tuhan titipkan di diri teman-teman ini bisa membuat teman-teman ini bisa menjadi lebih baik. Karena ada hal positif yang sebenarnya kalau direnungin itu bagus banget. Jadi teman-teman bisa menyendiri, merenung gitu kan, bermuhasabah mungkin,
mengintrospeksi diri, dan mudah-mudahan ujian ini buat teman-teman semua bisa cepat berlalu, teman-teman bisa kembali sehat, bisa ketemu keluarga lagi gitu. Nah, kembali ke topik, bahwa gue beberapa waktu lalu ngadain touring sama teman-teman gue dari Jakarta ke Kebumen. Itu ada di video gue sebelumnya, part 1, parts 2, dan parts 3. Nah, parts yang 4 ini gue pengen ngajak teman-teman untuk touring atau riding dari Kebumen ke Wadas Lintang yang ada di Wonosobo. Itu gue nggak sendirian. Kalau di part 1, kalau teman-teman udah lihat, gue sama teman-teman gue ada 8 motor. Itu dari Alijara Motor Community, dari komunitas motor teman-teman di kantor gue yang lama. Kemudian pada saat gue hari berikutnya setelah gue sampai malam ya, besoknya tanggal 16-nya hari Minggu itu gue San Mori. Oh iya, nanti yang San Mori juga gue akan upload, tapi bukan sekarang ya, mungkin nanti setelah gue upload video gue riding bareng rider lokal di Kebumen ya gitu. Jadi gue begitu hari Sabtu berangkat tanggal 15, tanggal 16-nya tanggal 15 malamnya sampai habis sisa. Kemudian tanggal 16-nya gue San Mori pagi-pagi itu, dan kondisinya hujan, agak sedikit syahdu sih. Gue nggak bilang yang ini adalah sebuah tidak beruntungan ya, karena hujan itu berkah sebenarnya. Gue kehujanan pagi-pagi, gue keliling-keliling di sekitar desa Kelapa Sanggar, Karanganyar, dan gue balik lagi. Nah, siangnya gue ke Pantai Menganti. Nah, di video gue sebelumnya di part 3 gue udah jelasin perjalanan gue di Pantai Menganti. Dan pada saat gue ke Pantai Menganti itu gue nggak sendirian juga, karena gue sama dulur-dulur ya, saudara-saudara. Dan itu gue nggak naik motor, tapi gue naik mobil. Dan di video gue juga gue jelasin itinerary-nya di sana seperti apa, aksesnya bagaimana, kemudian tiket masuknya berapa, silahkan dicek. Dan kalau ada yang mau camping di sana juga seperti apa, dan footage tentang keindahan Pantai Menganti pun di sana juga ada. Makanya teman-teman jangan lupa untuk dilihat di video-video gue sebelumnya kayak gitu. Nah, di video gue kali ini gue lagi mencoba untuk mengendarai kendaraan yang sebenarnya udah lama banget nih menemani gue waktu gue kuliah, waktu gue baru mulai kerja. Ini gue pakai motor ini. Ini motor bokap gue sebenarnya. Jadi dulu itu bokap gue dapet motor kantor. Jadinya motor yang sebenarnya punya dia itu nggak dipakai. Jadi gue yang pakai. Jadi bokap gue kemana-mana pakai motor kantor. Jadi gue ada 2 motor waktu itu. Jadi bokap gue pakai motor kantor. Nah, gue pakai motor yang ini nih. Cuman sekarang begitu bokap gue pensiun, motornya udah dikembalikan ke kantor. Nah, motor ini jadi motor harian buat bokap gue sehari-hari. Nah, tapi sayangnya karena memang usianya sudah semakin tua ya, bisa dibilang dari 2006. Ini motor Supra ini udah punya pengalaman hebat loh. Udah pernah ke Kebumen berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, sekali sama gue waktu itu. Tapi malangnya nyenggol angkot pas pulangnya itu daerah Cirebon. Ntar kapan-kapan kita bahas tuh. Jadi motor ini sempat jatuh di Cirebon waktu itu, tapi alhamdulillahnya nggak ada yang kenapa-napa ya. Maksudnya ya hanya lecet-lecet ringan aja dan perlu perbaikan sedikit. Dan kemudian kita bisa melanjutkan lagi perjalanan dari Cirebon ke Jakarta. Itu perjalanan mudik lebaran ya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah balik itu, ini waktu itu motor masih baru ya, sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. 2006 atau 2007 ya. Ya itulah. Jadi karena masih baru, masih grace, mau nyoba touring mudik pakai motor ini. Dan akhirnya kesampaian tuh gue boncengan sama bokap. Nah, setelah saya touring atau selesai riding ke Kebumen waktu itu mudik, ini motor ini gue pakai buat harian, gue pakai buat ke sekolah waktu gue zaman masih SMA kelas 3.
Kemudian juga gue sering pakai buat nganter-nganter ibu atau mungkin nganter kakak gue kerja. Terus pokoknya ini motor bersejarah banget lah. Terus gue pakai juga untuk gue kuliah. Dari awal masuk kuliah tuh gue udah pakai ini. Makanya di sebelah kanan bawah itu deket kunci ada logo kampus gue ya. Terus motor ini juga menemani gue untuk nyari-nyari kerja pada waktu itu, wawancara. Terus akhirnya gue diterima kerja di salah satu multi finance. Lalu kemudian gue sampai gue berapa ya, pakai 2 tahun mungkin ya, baru gue punya rezeki lebih untuk bisa beli motor yang CB 150 yang gue pakai. Semenjak gue punya CB itu, motor ini masih dipakai ya, cuman udah mulai dikurangin intensitasnya. Jadi gue setiap hari Kamis Jumat itu pakainya CB. Senin sampai Rabu pakainya ini. Sedangkan bokap gue pakai motor kantor. Nah kalau weekend itu biasanya bokap gue pakai motor ini. Sementara gue kalau weekend malah pakai yang CB. Nah gitu lah, pokoknya ini punya sejarah yang panjang sih buat kehidupan gue. Makanya ini motor kesayangan, bukan cuma kesayangan bokap, tapi kesayangan gue juga. Gitu. Nah ini gue pakai untuk riding ini, gue lagi kangen aja gitu, pengen pakai motor ini. Tuh, dan selain itu juga gue mau ngetes karena emang ada beberapa keluhan di motor ini yang bikin motor ini tuh jadi kurang nyaman ya. Tapi overall sih gue coba masih cukup enak. Cuman ada bunyi berdecit di ban belakang, gue nggak tahu apa itu, mungkin rollernya kah atau karet tromolnya, gue nggak tahu. Nanti akan dicek sama bengkel. Nah ini gue lagi coba pakai dan memang berasa banget nih, dari mulai gue start dari rumah itu udah berasa bunyinya seperti itu. Terus katanya komstirnya juga agak sedikit bermasalah, remnya agak sedikit kurang pakem. Tapi kalau dipakai dengan hati-hati dan kita tahu kelemahan-kelemahan itu dan kita tahu antisipasinya, sebenarnya masih layak banget gitu dipakai. Cuman gue khawatirnya ini akan jadi lebih parah, makanya akan gue bawa ke bengkel. Nah ini di sebelah kanan gue depan nih ada motor-motor gede. Nanti gue akan coba tes top speednya seperti apa. Oke, yuk kita lihat aja videonya.
Oke, mungkin segitu dulu perjalanan San Mori gue keliling Bintaro sambil nyeritain tentang kenangan Supra X125 tahun 2006. Supra X125D ya, karena dia ada disc brake-nya di depan. Kalau DD itu double disc, ini hanya D saja. Impresi berkendaranya, ini motor enak banget sebenarnya buat dipakai harian, buat dipakai ngebut juga enak. Tadi gue coba tes bisa sampai 100 km per jam loh, luar biasa gitu kan. Mungkin nanti setelah gue perbaiki atau di lain waktu nanti gue akan coba pakai motor ini untuk mungkin keluar kota atau ke puncak atau kemana gitu kan. Tapi setelah motor ini sehat, karena sekarang masih rada kurang sehat. Kurang sehat aja bisa 100 gitu, apalagi kalau sehat ya kan. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tonton video-video gue sebelumnya. Yulian Dwi Antoro, After Media. Bye.